Pandanglah Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terkadang yang menjadi musuh terberat kita, justru diri kita sendiri. Hal ini sangat nyata ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan hanya oleh indera kita, dan bukan oleh firman Tuhan. Logikanya, kita tidak boleh dikuasai oleh daging dan panca indera kita, karena hal ini akan membuat diri kita menjadi terikat pada kuasa alam, bukan pada firman Tuhan. Kadang kita merasa teramat yakin pada panca indera kita, yang akhirnya membawa kita pada kegagalan akan ketidakpercayaan kepada Tuhan, atau hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Roma 8 ayat 6-7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan, karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Sebagai orang percaya, kita juga dapat dikendalikan dan dikuasai oleh indera kita, jika kita tidak menyerahkan panca indera yang kita miliki ini di bawah kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Kita bisa terbawa ke dalam kehidupan akan hawa nafsu dan hidup dalam ketidakpercayaan. Jangan memandang pada masalah yang tengah kita hadapi, tetapi pandanglah Tuhan yang Maha Kuasa dalam Kristus Yesus. Ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan dapat mengusir imajinasi atau pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena hal ini jelas akan menghalangi iman kita. Percayalah, tidak ada yang terlalu berat baginya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Terlalu sering kita membayangkan masalah kita sebesar bukit batu, sehingga kita tidak dapat mengatasinya. Dan kita pun mulai merasa cemas, serta berpikir bagaimana kita dapat mengalahkannya. Inilah kesalahan kita yang terbesar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah merasa goyah oleh apa yang kita rasakan, atau oleh apa yang kita pikirkan, ataupun oleh keadaan yang kita lihat. Biarlah angin berhembus dan badai menerjang, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang kokoh. Selama kita tinggal padanya, tidak peduli apapun yang kita lihat, atau yang tengah terjadi, tidak ada yang dapat menggoyahkan kita. 1 Korintus 1 ayat 19. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Tuhan Yesus memberkati.